Assalamualaikum Sobat Football United. Sesuai rencana, sesuai yang ditargetkan oleh Ruben Amorim, Manchester United lolos langsung sebagai salah satu tim di 8 besar ya, artinya langsung ke knockout 16 besar tanpa harus mengikuti playoff. Ini dicapai karena Manchester United di pertandingan akhir di Bukares menghadapi Steaua Bukares menaklukkan 0-2. Ruben Amorim menampilkan komposisi yang berbeda lagi. Altay Bayindir sebagai kiper, 3 center back, Nocer Mazraoui balik lagi sebagai center back sebelah kanan, Lisandro Martinez di kiri, Matthijs de Ligt di tengah, Harry Maguire diistirahatkan. Lalu Toby Collier kali ini berduet dengan Bruno Fernandes di tengah. Dalo di kanan, Tyrell Malacia di kiri. Lalu Christian Eriksen diberi kesempatan dari menit awal. Lalu yang mengejutkan juga Kobbie Mainoo yang didorong sebagai gelandang serang menemani penyerang Rasmus Højlund. Artinya Amat ini disimpan dulu di bangku cadangan. Lalu juga Garnacho yang kabarnya beberapa waktu sebelum pertandingan ini tidak cukup fit ya, artinya ada sakit tapi berada di bangku cadangan. Di babak pertama Manchester United tampil dominan. Menurut gua sangat dominan. Manchester United ini sempat tuan rumah Steaua Bukares dari set piece mengancam ya, ada sundulan yang tipis saja di sebelah kiri dari gawang Altay Bayindir, tapi selebihnya menurut gua Manchester United tampil dominan. Mereka menang duel, mereka agresivitasnya tinggi, determinasinya tinggi, kerja keras pun juga demikian, pergerakan pemain sangat cair. Steaua Bukares kesulitan untuk bisa berkembang permainannya walaupun mereka sebagai tuan rumah. Dan Manchester United sendiri di babak pertama sudah berhasil menciptakan beberapa peluang ya. Yang gua catat ini ada 2 dari Kobbie Mainoo, bahkan satu peluang dari Kobbie Mainoo ini sangat matang, sangat enak, tapi eksekusinya tidak bagus. Terkait dengan eksekusi, walaupun Manchester United di babak pertama mereka tampil sangat dominan, tapi kualitas nih di sepertiga akhir lagi-lagi menjadi kendala, menjadi tantangan, menjadi masalah. Bagaimana dari kreativitas? Menurut gue dari kreativitas pemain Manchester United berusaha ya mencari solusi. Gue melihat bagaimana 2 gelandang serang dengan tipikal yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Artinya biasanya Amat dan juga Garnacho, tapi kali ini Kobbie Mainoo dan juga Christian Eriksen memberikan keadaan yang berbeda di mana mereka tidak terlalu sering bermain melebar, mereka lebih ke tengah. Dan menurut gue strategi ini tepat. Steaua Bukares yang memang secara kualitas mereka berada di bawah Manchester United, mereka tampil hati-hati, mereka tidak tampil frontal, mereka tidak tampil dengan agresivitas yang tinggi dalam melakukan pressing, mereka lebih banyak menunggu di belakang. Dan Manchester United butuh ya untuk bisa membongkar lini pertahanan dari Steaua Bukares yang sebenarnya di babak pertama mereka memiliki kesempatan tersebut. Walaupun tidak banyak, walaupun sedikit peluangnya, tapi menurut gua kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi. Hanya saja ya tidak tajam di depan, sehingga di babak pertama situasi masih sama kuat 0-0. Dan di babak kedua Ruben Amorim membaca situasi dengan tepat menurut gua, memasukkan pemain dengan tipikal menyerang yang lebih cepat ya karena tempo juga dinaikkan. Garnacho dimasukkan, lalu selain Garnacho juga Amat dimasukkan, dan ini menambah daya dobrak menurut gua bagi Manchester United. Mereka pun juga konsisten tampil dengan determinasi yang tinggi, dan Steaua Bukares juga semakin tertekan menurut gua di babak kedua. Mereka ya ada secara keseluruhan ya mereka sempat ada peluang bola menghantam tiang dari Altay Bayindir
sempat juga ada beberapa momentum, tapi lagi-lagi secara keseluruhan Manchester United lebih dominan, bahkan sangat dominan dengan peluang juga banyak ya. Dan terkait dengan peluang ini, ya sangat disayangkan. Menurut gua, Manchester United bisa menang dengan angka yang lebih tinggi, yang lebih telak. Kalau saja kualitas di sepertiga akhir lebih bagus lagi. Gol yang diciptakan oleh Manchester United, 2 gol ini menurut gua prosesnya luar biasa. Sampai dengan finishingnya luar biasa. Gol dari Diogo Dalot, prosesnya menurut gua juga bagus. Lalu gol dari Kobbie Mainoo pun juga seperti itu. Menurut gua luar biasa bagaimana proses diciptakan. Bola bisa mengalir dan dieksekusi juga dengan baik. Manchester United di babak kedua juga memiliki peluang di mana Bruno Fernandes ada 4 big chances yang diciptakan ya, dari sisi statistik. Salah satunya yang gue ingat adalah bagaimana Bruno Fernandes yang tendangannya menghantam mistar dari kiper Steaua Bukarest, lalu juga ada Garnacho yang menghantam tiang bolanya. Jadi ada juga dari ketidakberuntungan dari 2 situasi tersebut. Tapi dari situasi yang lainnya, menurut gua Manchester United ini bisa lebih banyak sebenarnya menang. Tapi ya ini permasalahan masih sama, kualitas penyerangan. Walaupun Manchester United bisa menciptakan 2 gol. Apakah ini berarti sesuatu yang buruk? Enggak. Gua pikir kadang sepak bola seperti ini ya. Kadang tim bisa menciptakan banyak peluang, tapi ada yang tidak beruntung, misalnya terkena tiang atau mistar. Ada yang tipis tidak tepat sasaran, atau salah pengertian, atau eksekusi yang tidak bagus. Gua melihat hal tersebut seperti menggambarkan apa yang terjadi di babak kedua. Manchester United sebenarnya tampil sangat dominan, bahkan sangat nyaman menurut gua ya. Mereka sebenarnya datang ke Bukares ini kan dengan tekanan. Artinya mereka dituntut untuk bisa setidaknya mengambil hasil seri, untuk bisa mengamankan di posisi 8 besar. Tapi dari 2 babak pertama dan juga babak kedua, Manchester United menurut gua luar biasa. Tampil dominan, tampil mengancam. Kalaupun ada kekurangan, yaitu adalah kualitas di finishingnya ya, di sepertiga akhir. Tapi ya ini sedang menurut gue termasuk bagian dari proses. Tentu saja gue tidak ingin menunjuk misalnya ada apakah penyerang yang kurang maksimal atau seperti apa. Karena peluang-peluang yang diciptakan juga tidak selalu yang gagal dieksekusi oleh misalnya Joshua Zirkzee ataupun juga Rasmus Højlund ya. Kendati pun menurut gue juga ada kualitas yang harusnya bisa lebih ditingkatkan, paling tidak secara individu dari Rasmus Højlund, tapi juga pemain-pemain lain menurut gue. Namun bagaimana mereka berkreasi, mereka mencari solusi untuk bisa menembus pertahanan dari Steaua Bukarest menurut gue luar biasa, dan ini dilakukan dengan konsisten. Kredit juga diberikan kepada kerja keras pemain ya dalam memenangkan bola, dalam memenangkan duel, karena menurut gue second ball di pertandingan tadi ini sangat dominan dimenangkan oleh Manchester United, dan ini memegang kendali. Mereka mampu memegang lebih banyak possession di pertandingan tadi, tidak memberikan ruang yang bebas bagi para pemain Steaua Bukarest untuk mengembangkan permainan, dan ini dilakukan secara konsisten. Luar biasa, menurut gue ini sangat telak sekali ya menurut gue. Dari sisi skor mungkin hanya 2-0, tapi dari sisi permainan Manchester United tampil sangat dominan menghadapi tuan rumah Steaua Bukarest. Dan dengan hasil ini Manchester United dengan gagah menduduki peringkat ketiga di Europa League, lolos ke 8 besar. Kenapa gue bilang dengan gagah? Manchester United menjadi satu-satunya klub dari 36 klub secara total yang berlaga di babak Liga di Europa League ini yang tidak terkalahkan. Jadi Manchester United dari 8 pertandingan meraih 5 kemenangan, 3 hasil seri, dan tidak pernah kalah. Mereka pun juga hanya selisih 1 angka ya dengan Lazio dan juga Athletic Club Bilbao. Dan menurut gue ini hasil yang luar biasa. Sesuai rencana, Manchester United menghemat
jadwal kalender karena mereka bisa langsung lolos ke babak knockout di tahapan yang lainnya ya. Tidak perlu harus ke playoff dulu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Mengenai penampilan individu akan gue bahas di konten tentang rating pemain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Oh ya, sebelum gue akhiri, mohon maaf tidak ada live commentary karena sebenarnya gue merencanakan ya, ingin membuat live commentary tapi ternyata ada permasalahan teknis dengan software yang gue pakai ya. Mudah-mudahan bisa segera tersolusikan sehingga match selanjutnya sudah bisa live commentary lagi. Mohon doanya ya Sobat Football United. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.